kalau dia masih percaya dan Mhm. merasa aman dengan Mhm. sahamnya, Mhm. dengan perusahaannya itu, Mhm. ya dia akan tetap memegang saham ini Mmm. gitu. Kalau dijual gitu kan, arti dia udah nggak percaya Iya lagi. udah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Wah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Halo Adit. Aisyah. Halo Coach, gimana kabarnya Coach? Baik, Sekarang udah fit badannya Coach? lumayan. Alhamdulillah udah sehat, sudah bisa OTW ke kantor lagi ya Coach ya. Ya, alhamdulillah aja. Masih ada pusing-pusing batuk gitu nggak Coach? Enggak sih. Enggak? Semua itu berkat doa dari seluruh bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman sahabat coaching juga menonton nih Heeh, Coach, yang menonton YouTube ini, mendoakan Coach Adit mhm. supaya lekas sehat gitu ya Coach ya. Yes, terima kasih. Oke Kamu Coach, gimana keadaannya? aku sih alhamdulillah sehat. Oh gitu. Iya, Kayaknya yang matanya agak-agak gimana sih, ngantuk ya? iya ngantuk ini siang-siang kan enaknya tidur ya Coach Adit ya. Oke, harus ngopi kayaknya. Nggak suka. Nggak suka? Heeh. Ya udah, nyebur aja ke kolam, seger. Apalagi air yang dingin gitu ya Coach Mhm Adit. mhm. Oke Coach Adit, aku mau bahas-bahas lagi nih. Boleh? Boleh ya? Kan, sempet baca-baca juga ya Coach Adit ya, sebelum-sebelumnya nih dapat berita Iya, saham GoTo itu mhm mengalami keanjlokan gitu ya Coach ya. mhm. Nah, aku pengen nanya nih ke Coach Adit nih, apakah saham anjlok anjlok ini tuh terjadi disebabkan oleh kinerja karyawan ya Coach? Wah, ini panjang ceritanya ya. Jadi disclaimer dulu nih, saya Mhm. tuh bukan pakar saham, bukan Mmm, broker saham, bukan oke. pemain saham, Heeh. ya, bukan agen saham, apapun itu. Jadi mungkin secara ini saya nggak ini ya, secara kompetensi dan skill saya sebetulnya nggak ini ya, tidak mumpuni untuk menanyakan hal itu gitu ya. Baik Cuman, baik. eee, saya bahasnya dari secara ini dulu ya, umum ya. Iya boleh Secara Coach. umum walaupun kita bukan pakar saham, tapi kalau dari sisi umumnya mungkin kita harusnya paham lah ya, tahu Mhm. gitu apa yang terjadi, gitu ya. Kamu mengatakan tadi, apakah karena pengaruh kinerja karyawan? Iya, karyawannya. Itu Mmm, berdampak bisa menjadi hal berdampaknya nggak sih? ya jadi Penyebab ya sebetulnya sih itu salah satu penyebab suatu saham turun ya. mhm Itu salah satu, tapi bukan hanya itu ya. Dan mhm. sebetulnya sih, bukan, karena kinerja karyawan, tapi kinerja perusahaannya yang penting, yang dilihat orang kan gitu ya. Kinerja Iya perusahaannya. dong, kinerja perusahaan, mereka nggak peduli kerja karyawannya kayak gimana, Mhm yang mhm. penting perusahaannya kinerjanya bagus apa enggak, Itu penjualannya gitu oh oke. kan, penjualannya, keuntungannya Mhm mhm. gitu, bukan hanya penjualannya, keuntungannya. Mhm. Karena kan saham berkaitan dengan itu ya, keuntungan, profit, dan kondisi cash-nya, keuangannya, itu yang Mhm. penting. Yang memang salah satu halnya dipengaruhi oleh karyawannya juga kan gitu. Tapi itu kan kalau ditelaah lagi lebih dalamnya ya, itu Mhm kan urusan internal perusahaannya. mhm. Cuma kalau dari sisi orang luar ngeliatnya perusahaan ini kinerjanya bagus nggak sih, gitu. Mmm. Itu salah satu penyebab, naik turunnya harga saham ya, Oke. itu menurut saya loh. Mhm. Yang sisi lain yang dulu saya belajar-belajar gitu ya, ya pasti faktor ekonomi makro ya, global ekonomi itu pasti pengaruh Mhm. gitu. Apakah, kondisi ekonominya sedang stabil atau enggak gitu Mhm ya. mhm Ada kenaikan, penurunan, ada mhm. perubahan, ketidakstabilan ekonomi global atau makro, itu juga pasti akan mempengaruhi juga ke, naik turunnya saham itu gitu. Memang ada beberapa faktor gitu ya Coach Adit ya? Ya ada banyak Mhm beberapa, cuman yang saya tahu ya tadi ya, faktor ekonomi global, mhm. faktor tadi kinerja perusahaan, itu Mhm jelas ya. Kemudian yang ketiga itu faktor kondisi politik lah ya, sosial politik itu kan juga pengaruh dong, mhm. ketidakstabilan sosial politik, adanya perang, ya Mmm. kan, Ukraina, Rusia, Iya yang itu sempat pasti sebelumnya. pengaruh-pengaruh Mhm kan, dan juga ngefeknya ke ekonomi global juga sih gitu, mhm. akhirnya saling pengaruh ya, Saling gitu. mempengaruhinya. Ekonomi global pengaruh juga kinerja perusahaan juga bisa-bisa, jangan-jangan gitu ya. Iya. Jadi itu, jadi bisa karena pengaruh, kondisi politik dan sosial gitu Mhm ya, yang terjadi kita nggak bisa ngelihat secara lokal aja sih, secara mendunia juga ya. mhm. Karena zaman sekarang tuh pasti, benar-benar pengaruh ya, kondisi yang di belahan dunia Mmm. mana, dampaknya ke belahan dunia yang Iya, mana gitu kan, betul Coach. gitu. Jadi nggak bisa.
dilihat secara apa sih, lokal-lokal gitu Mhm. pengaruhnya, tapi kita harus lihat secara keseluruhan, secara sistemik gitu pengaruhnya gitu. Itu tentang kondisi apa tadi, kinerja ya, Kinerja perusahaan itu. kinerja bukan, kondisi terkait dengan kestabilan kestabilan politik dan sosial. Mmm. Kalau misalkan Oh. dari kinerja karyawannya Coach, itu berdampak nggak sih Coach? Berapa persen gitu Waduh, mempengaruhi kalau nanya perusahaannya? persentase, Mhm. pengaruhnya terhadap apa nih? Ke perusahaannya, dari harga Terhadap sahamnya? perusahaan, terhadap wah itu nggak bisa dilihat secara langsung Mhm ya, mhm. itu panjang urutannya Oh, gitu, ada urutannya gitu Coach? reaksi-reaksinya gitu. Ya jadi banyak banget variabel-variabelnya yang Mhm mempengaruhi mhm gitu ya. Ya memang salah satu penyebab kinerja perusahaan naik atau turun ya dilihat dari kinerja dari karyawannya mhm jelas mhm. gitu ya. Kan nggak hanya itu juga sih, ada faktor marketnya, faktor Mhm global ekonomi juga gitu mhm. kan, peraturan regulasi pemerintah juga pengaruh loh itu, Mmm. dengan saham juga pengaruh. Eee, jadi intinya sih semua itu ya akhirnya yang membuat itu orang itu kan melihatnya gini ya, akan mempengaruhi sentimen pasar, cuy ya sentimen. Sentimen itu kayak apa ya, Apa sentimen lu sama gue itu gimana maksudnya? apa itu Coach? Diartikan apa nih ya, Jadi sentimen? mungkin attitude ya Mmm. atau, opini Mmm. atau pendapat. Pendapat. Iya pendapat. Jadi, tidak semata-mata berdasarkan fakta sih, tapi lebih ke ya pendapat ya, namanya juga pendapat ya, Mhm berdasarkan emosi sesaat kali ya atau, eee, opini saja mhm gitu. mhm. Ya jadi, itu akhirnya akan mempengaruhi sentimen pasar, apa itu tadi ya, faktor ekonomi, Mmm, faktor, sosial politik, politik. faktor kinerja perusahaan, Mhm regulasi pemerintah, mhm. semua ini tuh akan akhirnya mempengaruhi sentimen pasar ya. Mmm. Gitu. Sentimen pasar artinya, wah ini ada berubah aturan perusahaan, dia orang-orang langsung panik atau Mhm mhm apa, mhm. langsung bersentimen gitu ya. Sentimennya bisa negatif atau positif. Iya, Ya, beropini berarti ya Coach ya? beropini, positif atau negatif. Mhm. Sehingga opini itu apa, kalau kita lihat dari sisi NLP kan mindset atau persepsi manusia itu yang akan mempengaruhi, Iya, berubah. perilaku ya, Mhm, betul gitu. Coach. Perilakunya inilah yang nanti apa perilakunya, ya beli saham, jual saham gitu kan. Kalau Mmm. dalam hal ini gitu ya. Iya. Ya itu yang akan mengakibatkan sahamnya naik turun gitu. Mhm. Jadi, sentimen market ini, pasar ini yang akhirnya ya, diakibatkan dari faktor-faktor yang lain itu. Mhm. Tapi ujung-ujungnya menurut saya ya akhirnya karena apa, hal penting di sini ya yang berperan itu sebenarnya adalah rasa percaya dan rasa aman Rasa percaya dan rasa aman untuk dari siapa? pemilik saham ini Dari pemilik saham? ya. Kalau dia masih percaya dan, Mhm merasa aman dengan mhm sahamnya, mhm dengan perusahaannya itu mhm yang diwakili oleh saham ini, ya dia akan tetap gitu ya, memegang saham ini gitu ya. mhm. Tapi kalau dijual gitu kan, artinya dia udah nggak percaya Iya lagi udah. dan dia merasa Mhm nggak aman mhm mhm. gitu ya. Aman apa? Ya uangnya gitu, uang yang dia sudah Iya, investasikan gitu kan ya. kalau anjlok kan udah hilang gitu ya Coach uangnya. Gitu. Jadi, itu sih ujung-ujungnya dari semua permasalahan itu akhirnya pengaruhnya apa sih, kedua value ini, value dari pemilik saham ini ya, Mhm mhm. rasa aman dan Dan rasa percaya. keamanan dan kepercayaan gitu. Wah berarti memang dari pemilik sahamnya juga harus memiliki rasa itu terhadap suatu perusahaan ya Coach ya? Betul. Nah sekarang aku pengen tanya Coach, kalau dari segi perusahaannya, bagaimana Coach sebenarnya ada nggak sih langkah yang harus dilakukan supaya saham itu tetap stabil? Wah, pertanyaannya panjang banget ya gitu ya. Kalau saya dilihat dari kinerja perusahaan lah ya gitu Mhm ya, ya mhm. pasti kan kinerja perusahaannya tetap stabil gitu Mhm, kan. jangan anjlok-anjlok gitu. Iya Ada itu cara nggak kan. sih yang harus dilakukan dari perusahaan-perusahaan lain gitu Iya, Coach? agar cara kinerja perusahaan stabil apa ya, kinerja karyawannya buat stabil gitu ya. Kita bicara Mhm faktor yang bisa dikontrol oleh perusahaan itu ya, mhm, berarti ya kan, internalnya. internal gitu. Kalau Mhm faktor eksternal ya panjang lagi nanti ceritanya nih gitu ya. Kayaknya bukan saya juga yang berkredibel banget untuk menceritakan hal itu ya. mhm Pakar-pakar dari sisi, eee, makroekonomi, pakar dari sisi politik, mhm sosial itu mungkin akan bisa lebih membahasnya lagi ya. mhm. Kalau saya kan lebih ke internalnya kinerja perusahaan itu sendiri ya, Oke deh yang Coach, kasih banyak contoh. dipengaruhi dari karyawan gitu Mhm ya. Ya
perusahaan yang sedang kamu kerja sekarang deh gitu kan, Mhm. kestabilan naik turunnya pemasukan kan juga pengaruh dari apa? Ya Kinerja kinerja dari karyawan. karyawannya kan Mhm. gitu. Terlepas dari kondisi ya kalau kondisinya juga memang lagi mendukung pun kalau kinerja karyawannya nggak meningkat ya sama aja Mhm. gitu, apalagi kalau lagi turun kondisinya gitu ya. Jadi kita fokus ke apa yang kita bisa kontrol, apa yang nggak bisa kita kontrol nih gitu kan. Mhm. Kalau yang apa yang nggak bisa kontrol saja berarti kan kita hanya blaming aja nih. Iya betul Ya kan Coach. Mhm. faktornya, Mhm. oh ini kondisi ekonomi, oh ini karena perang Rusia Iya. Ukraina nih, Heeh, jadi betul. penjualan training ini menurun. Mhm. Gitu ya. Jadi bingung juga kan orang alasannya kayak gitu kan. Mhm mhm. Terus, oh ini karena faktor apalah nih, Iya. faktor lagi musim hujan gitu. Oke oke. Itu kan yang disalah-salahin. Mhm. Tapi kalau fokusnya ke apa yang kita bisa Bisa kontrol dikontrol. gitu kan, jadi ya kita lebih ke respon kita ya, Mhm. respon kita yang bisa kontrol ya. Mhm. Nah itu respon kita itu apakah kita, eee, kita fokus untuk membenahi diri sendiri atau blaming orang lain kan Mmm. gitu, Mhm atau mhm. blaming keadaan gitu ya. Jadi fokus ke pembenahan diri ya. Apa yang bisa dibenahin sih? Diri kita, teman kantor atau diri sendiri? Diri Ya, sendiri dulu ya sih diri Coach. sendiri kali Mhm. ya, itu Mhm. teman kantor, terserah aja gitu. Mhm. Ya kita bisa ngasih tahu gitu Iya kan, iya. tapi urusannya dia mau benar-benar membenahi diri kan Mmm. urusan dia gitu kan. Betul betul. Dan juga dampak-dampaknya ya, konsekuensi-konsekuensi yang harus dia hadapin. Kita Mhm. dulu benahin diri sendiri, apa kinerja kita nih yang harus ditingkatin, Oke. gitu. Berarti Akhirnya kan dari yang gede, kecil mhm. ke karyawan spesifik gitu ya. Oke, dengan kita meningkatkan kinerja kita, nanti perusahaan itu bisa stabil gitu ya, Coach, ya? Memang nggak bisa satu malam ya, Mhm. "Oh saya udah kerja nih, udah banting tulang." Berapa lama? Ya baru seminggu ini. Jangan berharap langsung gitu ya, Heeh heeh. langsung berhasil gitu ya, Mmm, tetap semua punya ada ada prosesnya. prosesnya. Yang Oke. yang nggak bisa dijanjiin juga sih kapan proses itu harus berapa lamanya gitu Mhm. ya, nggak ada rumusnya gitu. Oke, nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Berarti kinerja karyawan juga berpengaruh, itu dari tim internal, tapi ada juga faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab saham perusahaan itu bisa anjlok. Nah, Coach, Betul. kalau misalkan teman-teman mau mengikuti pelatihan khususnya dalam bisnis dan coaching, bagaimana nih Coach Adit? Ya jadi kalau mau belajar latihan, coaching Mhm. ya, karena beda nih untuk belajar bisnisnya aja kita ada namanya bisnis toolbox. Mhm. Kalau coaching ya bisnis coaching gitu ya. Nah kalau coachingnya gitu ya. Nah kalau teman-teman mau belajar tentang coachingnya ya silakan buka di www.confraconsulting.com, cari di situ produk atau pelatihan sertifikasi dari ICF. Nah, Strategic Business Coaching Certification 75 jam. Silakan baca-baca di situ ya penjelasannya. Kalau mau daftar langsung telepon Aisyah yang nomornya ada di situ. Nah, kalau teman-teman memang sebagai pengusaha itu ya, mau lebih belajar lagi tentang template-template bisnis atau alat-alat yang bisa membantu dalam membangun bisnis, ambil pelatihannya Bisnis Toolbox gitu ya, 2 hari ya Iya betul, pelatihannya. Coach. Kalau buat para business coach yang untuk memperlengkapi ilmunya juga boleh ngambil Bisnis Toolbox gitu ya. Jadi bukan hanya meng-coaching tapi diperlengkapi dengan mentoring atau consulting ya, mengajarkan tentang penggunaan toolbox ini gitu. Jadi silakan juga ada ya di website, Ada. silakan cari di situ Bisnis Toolbox. Oke, nah teman-teman sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini ya. Kalau teman-teman, ada pertanyaan boleh banget dituliskan di kolom komentar supaya bisa menjadi pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Aditya Wijaya. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.